Amerika Serikat telah memberikan banyak sanksi pada China untuk menghentikannya mendominasi pasar. Tetapi setelah semua upaya dilakukan, kekhawatiran Amerika Serikat belum juga berakhir. Saat ini Amerika Serikat mengalami kondisi kekurangan pasokan chip legasi dan berdampak buruk tidak hanya pada industri tradisional seperti mobil, tetapi juga pada perangkat lain yang menggabungkan pelengkap teknologi semikonduktor, termasuk mikroprosesor, mikrokontroller canggih, produk sinyal analog dan campuran dan semikonduktor daya, serta drive display. Ketiadaan komponen ini menciptakan gangguan yang signifikan dalam ekonomi Amerika Serikat, mendorong pandangan lebih dalam pada signifikansi strategis dari apa yang disebut chip lama. Analisis dari Asosiasi Industri Semikonduktor atau SIA mencatatkan bahwa perusahaan EDA China sekarang memiliki penawaran yang semakin kuat untuk chip lama, dan perusahaan peralatan domestik China berada di jalur yang tepat untuk menyediakan kemampuan yang kuat untuk produksi simpul matang, seperti 40 atau 28 nanometer selama beberapa tahun ke depan. Kekhawatiran akan China mendominasi pasar sekali lagi menyebar di antara pejabat Amerika Serikat dan Eropa, dan sekarang mereka berencana untuk memberikan lebih banyak sanksi. Pada tahun 2022, Departemen Perdagangan menyimpulkan berdasarkan survei terhadap lebih dari 150 perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan mengkonsumsi semikonduktor telah kekurangan chip dan mengancam produksi pabrik Amerika dan membantu memicu inflasi. Sekretaris Perdagangan Gina Raimondo mengatakan bahwa situasi kita sebagai sebuah negara benar-benar mengkhawatirkan. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana China telah mendominasi chip ini, dan situasi ini membuat Amerika Serikat dan Eropa sangat bergantung pada chip legasi China. Sirkuit berbasis semikonduktor, legasi atau mainstream, dibuat menggunakan proses manufaktur yang sudah mapan, namun masih belum berkembang, biasanya dengan transistor yang lebih besar terukir pada setiap chip. Chip and Science Act of 2022 mendefinisikan perangkat legasi sebagai perangkat yang diproduksi dengan teknologi 28 nanometer atau lebih besar, dan menugaskan Departemen Perdagangan untuk merumuskan definisi yang tepat untuk jenis chip lainnya. Definisi resmi chip mutakhir juga belum dirumuskan, tetapi dapat diasumsikan berlaku untuk memproses node pada atau di bawah 5 nanometer. Chip 10 nanometer dan 7 nanometer yang sangat canggih berada dalam area abu-abu definisi, setidaknya sampai Departemen Perdagangan mengkategorikannya. Meski demikian, ini adalah perbedaan statis dalam teknologi yang masih mengikuti lintasan yang diprediksi oleh hukum Moore. Apa yang dianggap legasi hari ini adalah mutakhir belum lama ini, dan apa yang mutakhir hari ini ditakdirkan untuk menjadi chip legasi besok. Jika Amerika Serikat ingin melindungi ekonominya dari dampak kebijakan industri China, para pemikir strategis di Amerika Serikat tidak dapat lagi mengkategorikan chip sebagai canggih atau kurang maju, semata-mata berdasarkan ukuran komponennya. Pembuat kebijakan harus berpikir lebih hati-hati tentang pentingnya chip legasi khusus dan kebijakan yang mendukung produksi dan inovasi berkelanjutan mereka. Pengalaman industri otomotif Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir memberikan pelajaran penting terkait pentingnya chip lama untuk produksi mobil dan truk serta aktivitas ekonomi terkait. Industri otomotif Amerika Serikat hampir seluruhnya bergantung pada chip lama yang mencapai 95% dari total konsumsi semikonduktornya. Hal ini karena chip yang digunakan dalam industri otomotif harus mencapai fungsi tingkat otomotif, yaitu kemampuan chip untuk bertahan di lingkungan yang keras yang ditandai dengan suhu ekstrim, kelembapan, debu, bahan kimia, getaran, dan interferensi elektronik. Ini membutuhkan kinerja yang jauh lebih kuat dan mendekati tanpa cacat daripada chip yang ditemukan di perangkat elektronik konsumen tingkat lanjut. Oleh karena itu, industri otomotif paling menderita akibat kekurangan chip legasi baru-baru ini. Mulai tahun 2020, kekurangan dan waktu tunggu yang lama untuk semikonduktor legasi kelas otomotif melumpuhkan produksi mobil Amerika Serikat. Akibatnya, antara awal tahun 2021 dan pertengahan tahun 2022, produsen mobil Amerika Utara tidak dapat mengakses perangkat tambahan dan terpaksa menghentikan 4,3 juta kendaraan dari jadwal produksinya. Harga semikonduktor yang tersedia juga naik secara substansial. Ini memperparah inflasi. Harga per unit mikrokontroler jenis umum misalnya naik 5 kali lipat dari musim gugur tahun 2020 hingga musim gugur tahun 2021.
Industri mobil saat ini memasukkan semikonduktor ke dalam fungsi kendaraan yang paling dasar. Jumlah rata-rata chip per kendaraan berlipat ganda antara tahun 2017 dan 2021 menjadi sekitar 1.700, dan jumlah ini akan terus meningkat karena mobil dan truk menggabungkan fitur keselamatan baru dan kemampuan mengemudi otomatis. ST Microelectronics NV, salah satu pembuat chip analog terbesar di dunia, memperkirakan bahwa simpanan pesanan otomotif akan terus melebihi kapasitas produksi yang ada hingga tahun 2023. Secara umum, industri chip Amerika Serikat kehilangan kemampuan untuk memproduksi berbagai jenis perangkat lawas sekaligus. Ini bukan cerminan dari rintangan teknis, melainkan fakta bahwa fab yang lebih tua ditutup dan tidak diganti mengingat kesulitan yang terkait. Menurut sebuah laporan oleh layanan riset Kongres, banyak chip lama yang diproduksi dalam fab yang hanya mampu memproses wafer 200 mm, bukan wafer 300 mm generasi saat ini yang dibuat dalam fab yang lebih baru. Dan masalahnya, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa peralatan untuk membuat chip 200 nanometer tidak lagi tersedia. Pengurangan kapasitas ini berarti bahwa tidak ada solusi untuk kekurangan chip di sektor otomotif, paling tidak karena kebutuhan industri yang berkembang pesat. Kedepannya, hampir semua perkiraan pertumbuhan permintaan chip otomotif akan berkaitan dengan perangkat yang dibutuhkan untuk elektrifikasi, pengemudian otonom, dan konektivitas. Dan lebih dari 2/3 chip yang diperlukan untuk aplikasi ini akan terdiri dari node lama hingga tahun 2030. Kendala pasokan telah mengganggu operasi pembuat mobil Amerika Serikat serta mempengaruhi banyak sektor manufaktur Amerika Serikat lainnya. Produsen perangkat medis misalnya menderita kekurangan chip matang yang dibutuhkan untuk menyalakan mesin mereka. Kekurangan chip matang juga mempengaruhi pembuat produk konsumen elektronik, seperti chip manajemen daya, dan ini telah menghambat produksi. Dan chip semacam ini digunakan di seluruh komputer, pusat data, peralatan rumah tangga, dan mobil yang terhubung. Ketegangan juga terjadi antara investasi publik dalam kemampuan manufaktur untuk chip paling canggih dan kebutuhan kapasitas tambahan untuk perangkat yang lebih matang, memaksa pembuat kebijakan untuk merekonsiliasi tuntutan yang bertentangan untuk alokasi sumber daya publik. Dilema ini paling jelas terlihat di Uni Eropa yang berkomitmen sebesar 43 miliar euro untuk penelitian dan produksi chip tingkat lanjut. Ketegangan yang sama juga terlihat jelas di Amerika Serikat atas undang-undang yang akhirnya menjadi Undang-Undang Chip and Science tahun 2022. Undang-undang tersebut memberikan 52 miliar dolar Amerika Serikat dana federal untuk mempromosikan investasi dan penelitian di industri semikonduktor dalam negeri. Faktor risiko utama yang dihadapi perusahaan Amerika Serikat yang mempertimbangkan investasi chip lama adalah China. Pemerintah China baru-baru ini mengumumkan investasi sekitar 143 miliar dolar Amerika Serikat dalam industri chipnya. Analisis dari Asosiasi Industri Semikonduktor mencatat bahwa perusahaan EDA China memiliki penawaran yang semakin kuat untuk chip lama, dan perusahaan peralatan domestik China berada di jalur yang tepat untuk menyediakan kemampuan yang kuat untuk produksi simpul matang 40 atau 28 nanometer selama beberapa tahun ke depan akan mendominasi produksi chip legasi global. Mantan Wakil Penasihat Keamanan Nasional, Matt Pottinger, mengamati bahwa peningkatan kapasitas pembuatan chip legasi China akan memberikan Beijing pengaruh koersif atas setiap negara dan industri, militer atau sipil, yang bergantung pada chip berukuran 28 nanometer, dan itu adalah bagian yang sangat besar dari industri chip global. Amerika Serikat telah melakukan segalanya untuk membatasi industri chip China, memberikan daftar sanksi tanpa akhir yang dimulai pada tahun 2018 dan masih berlangsung hingga sekarang. Sanksi yang dimulai dari tahun 2018 hingga kini seharusnya menyebabkan kerugian bagi industri chip China, tetapi justru menjadi pemicu percepatan produksi chip legasi China. Ini menimbulkan banyak kekhawatiran bagi Amerika Serikat, dan salah satu masalah terbesar adalah China mendominasi produksi chip yang menjadi kekurangan pasokan di Amerika Serikat dan Eropa. Ini bersinggungan dengan otonomi strategis Amerika Serikat, karena Amerika tidak hanya dapat bersaing, tetapi ketergantungannya pada China bahkan akan semakin meningkat. Para pejabat di Amerika Serikat berpikir bahwa konsekuensi potensial dari dominasi China di pasar akan menjadi akhir bagi industri chip Amerika Serikat dan Eropa. Jadi bagaimana menurut Anda? Bukankah ini pertanda perang chip akan berakhir atau masih ada babak selanjutnya? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.